بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian Mukhtasar Al-Jami' As-Saghir dan kita masih membahas huruf alif. Kita sampai pada hadis 491. Faqala al-muallif hafizahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila zanat berzina amatu budak perempuan ahadikum salah satu kalian, fatabayyana lalu jelaslah zinaha zinanya, jadi terbukti, falyajlidha maka hendaklah dia mencambuknya, wala yusarrib dan janganlah dia mencaci. Thumma kemudian ing zanat jika dia berzina lagi, berarti yang kedua, falyajlidha maka hendaklah dia mencambuknya lagi, wala yusarrib dan janganlah dia mencela. Thumma in zanati tsalitsah kemudian jika dia berzina yang ketiga, falyabi'ha maka hendaklah dia menjual budak itu, walau meskipun bihablin dengan tali, min sya'ar dari bulu. Maksudnya meskipun harganya murah. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini menunjukkan pemilik budak boleh menegakkan hukuman had kepada budaknya sendiri. Ini budaknya sendiri, budaknya orang lain nggak bisa. Teman saya punya budak, budaknya berzina. Nah, saya menegakkan hukum had untuk dia nggak bisa. Yang boleh dua orang. Satu, Amirul Mukminin, dan itulah yang asal. Yang kedua, majikan, karena diizinkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hukum asal, hukuman had itu yang menegakkan adalah para khalifah. Tidak ada khalifah berarti tidak ada hukuman had. Nah, maka di sini hukum khusus, majikan boleh mencambuk budaknya kalau budaknya berzina. Tapi harus tabayyana, harus zinanya sudah jelas. Jelas itu misalnya dia bunting padahal tidak ada suami dan tidak pernah dikumpuli oleh majikannya. Nah, berarti kan pasti zina. Atau ada 4 saksi dan sebagainya. Kemudian hadis ini menunjukkan bahwa kalau berzina yang berzina adalah budak, maka falyajlidha. Hukumannya cuma satu, cambuk saja. Tidak ada hukuman yang lain. Kalau yang berzina orang merdeka, hukumannya kan dua macam. Ketika dia sudah menikah, muhsan, maka dirajam. Kalau belum, maka dicambuk. Tapi kalau budak, sama saja. Meskipun dia sudah menikah, tetap hanya dicambuk. Dalilnya dalam Al-Quran. Kenapa, Pak? Fa'alihinna nisfu ma'alal muhsanati minal azab. Apabila budak itu berzina, maka atas mereka separuh dari hukuman bagi orang-orang merdeka. Nah, yang bisa diparuh itu apa? Mencambuk. Orang merdeka kan dicambuk 100 kali. Ini separuhnya, berarti 50 kali. Kalau rajam itu nggak bisa separuh. Kan mati nggak bisa separuh. Nah, maka ini dalil bahwa budak hanya bisa dicambuk, tidak bisa dirajam. Kemudian di sini Nabi membatasi asalisah. Kalau sudah ketiga kok masih berzina, maka disuruh menjual. Nah, muncul pertanyaan, kenapa dijual? Para ulama katakan karena hanya ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini budak orang jelek banget. Selalu nggak puas.
Padahal sudah mendapatkan yang halal. Majikannya sudah mengumpuli dia. Tapi dia masih saja memang orang jelek. Nah, maka orang jelek itu harus dijauhkan. Karena kalau kita berdekatan dengan orang jelek, nanti kejelekannya akan menular kepada kita. Kemungkinan yang kedua, berarti majikannya loyo, tidak mampu memberikan nafkah batin kepada budaknya. Nah, maka dia disuruh menjual supaya budak ini ketemu dengan majikan yang bisa mencukupi nafkah batinnya, supaya dia tidak perlu untuk berzina. Nah, maka di sini disuruh menjual itu karena ada dua kemungkinan tersebut. Baik itu maslahat untuk si majikan atau maslahat untuk si budaknya. 492. Idza apabila safartuma kalian bersafar, fa'adzina maka adzanlah wa aqima dan qomatlah wal ya'ummakuma dan hendaklah mengimami kalian berdua akbarukuma yang paling tua di antara kalian berdua. Hadis ini menunjukkan dua. Yang pertama, ketika safar tetap ada adzan dan qomat. Tapi memang ini tidak wajib, hanyalah sunnah. Sehingga seandainya kita safar mampir di masjid, orang-orang sudah pada pulang, karena kita mampirnya setengah dua, nah kita adzan duhur dan qomat duhur. Tapi nggak usah pakai mic adzannya. Nanti mengganggu para jamaah. Kemudian yang kedua menunjukkan bahwa yang mengimami adalah akbar, yang paling tua. Ini kenapa disuruh yang paling tua mengimami? Karena ilmunya selevel. Adapun ketika ilmunya tidak selevel, maka yang berlaku adalah hadis yang lain. Ini kebetulan Malik bin Khuwairits ini bersama temannya ngaji bersama Nabi sehingga ilmunya selevel karena ngajinya bareng. 493. Idza safartum apabila kalian safar fil khisbi pada musim subur, fa'atul ibila maka berikanlah kepada onta-onta hadzaha bagiannya minal ardi dari bumi. Maksudnya diberi kesempatan untuk merumput. Jadi onta yang kita gunakan sebagai kendaraan jangan dinaiki terus. Tapi istirahat dulu, makan rumput dulu. Kalau udah kenyang nanti lanjut lagi. Wa idza safartum kalau kalian safar fis sanah pada musim paceklik, fa asri'u maka cepatkanlah 'alaiha di atasnya as-sayra perjalanan. Kenapa? Khawatir nanti dia mati di jalan. Karena musim paceklik tidak banyak tanaman. Nah, maka segera sampai tujuan, nanti segera istirahat, segera makan di sana. Wa idza dan apabila arrostum kalian istirahat billaili di waktu malam, fajtanibu maka hindarilah at-tariq tengah jalan. Fa innaha karena sesungguhnya itu turqud dawabi tempat lewatnya dawab binatang-binatang melata. Wa ma'wal hawam dan tempat tinggalnya binatang-binatang berbisa billail pada waktu malam hari. Hadis riwayat Muslim. Ini sudah pernah kita bahas sehingga tidak usah kita berikan komentar lagi. 494. Idza apabila saqallahu Allah menggiring ilaika kepada engkau rizqan rizki min ghairi mas'alatin tanpa meminta wala dan tanpa israfi nafsin mengharap-harapkan. Israf itu menampak-nampakkan, maksudnya apa? Mengharapkan. Fakhudhu maka ambillah. Fa innallaha karena sesungguhnya Allah itu a'takahu yang telah memberikan kepada engkau akan rizki tersebut. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Ini juga pernah kita bahas. Menunjukkan bahwa kalau ada rizki datang itu sebaiknya tidak ditolak. Ada orang ngasih hadiah, terimalah. Rasulullah punya sunnah menerima hadiah. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqbalul hadiyata. Adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah. Tapi tidak hanya menerima, wa yuthibu 'alaiha dan juga membalas hadiah tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Membalas hadiah itu tidak harus dengan yang semisal.
Ada orang kasih hadiah saya HP, apakah saya harus kasih dia hadiah HP juga? Tidak. Bahkan boleh hanya dengan apa? Doa. Jazakumullahu khairan. Hanya saja saya temukan Imam Tobari. Beliau itu tidak mau menerima pemberian kecuali kalau dia mendapatkan sesuatu yang bisa diberikan kepada si pemberi juga. Sehingga kalau kita datang ke rumahnya Imam Tabari ingin memberikan hadiah, beliau akan lihat lemarinya dulu, ada barang enggak? Kalau di lemarinya ada barang, dia akan terima hadiah kita. Karena dia akan berikan barang itu kepada kita. Tapi ketika tidak ada sesuatu di rumah beliau, beliau mohon maaf. Mohon maaf saya nggak bisa menerima hadiah. Saya nggak bisa membalas. Nah, tapi seperti itu tidak harus ya. Karena Rasulullah juga mengajarkan kepada kita, yuthibu membalas ini bisa dengan ucapan jazakumullahu khairan. Saya pernah datang ke Jawa Timur, daerah mana itu ya? Daerah Malang, ya. Batu Malang. Nah, itu ada pesantren Nasrullah miliknya Ustadz Sufyan Nur. Saya bawa satu buku karya saya, judulnya Hukum Berjabat Tangan Laki-laki dengan Perempuan. Nah, maka setelah saya hadiahkan kepada beliau, beliau berdiri, kemudian mengambil dari rak beliau, ada satu kitab judulnya mirip apa yang saya tulis, tapi dengan bahasa Arab. Hukmul Musafahah, hukum jabat tangan. Beliau hadiahkan kepada saya. Nah, ini sesuatu yang bagus. Tampaknya beliau mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Menerima hadiah, meskipun buku tipis dari saya, tulisan saya sendiri, bahasa Indonesia. Nah, beliau kasih buku yang lebih tebal kepada saya dan bukunya bahasa Arab. Nah, itu lebih bagus. Nah, maka rizki itu kalau datang kepada kita, tanpa kita meminta, jangan ditolak. Kenapa? Kalau ditolak itu malah tidak sopan kepada Allah. Siapa yang menggiring ke situ? Allah. Allah memberikan bisikan kepada hati orang yang memberi hadiah tadi supaya dia menghadiahi kepada Anda. Nah, begitu dia membawa hadiah kepada Anda malah Anda tolak. Nah, ini berarti menolak pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi itu disalahpahami. Orang diberi hadiah menolak, disalahpahami sombong itu dia. Dia tidak mau menerima hadiah dari saya, sombong sekali dia. Nah, kalau jadi begitu salah paham, malah jadi lebih jelek lagi. 495. Idza sa'ala apabila meminta ahadukum salah satu kalian falyukthir, maka hendaklah memperbanyak. Fa innama karena sesungguhnya tiada lain yas'alu rabbah, dia itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Hibban dari Aisyah. Hadis ini diriwayatkan juga dengan lafal yang lain, yaitu idza tamanna. Idza apabila tamanna berangan-angan salah satu dari kalian, hendaklah memperbanyak angan-angan karena angan-angan itu sama dengan minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Tabarani dari Aisyah. Sama kan? Ya. Dari Aisyah. Nah, maka ini hadis yang sama sebenarnya. Jadi intinya kalau kita minta kepada Allah atau berangan-angan terhadap Allah, itu minta sekaligus yang banyak. Misalkan kita berdoa, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Nah itu lebih bagus daripada kita minta kepada Allah, ya Allah masukkanlah saya surga meskipun paling bawah nggak apa-apa. Nah jangan begitu. Minta itu yang banyak sekalian. Kenapa? Karena yas'alu rabbah. Itu mintanya kepada Allah. Allah itu kan maha kaya. Diminta apapun itu dia mau memberikan. Tapi mungkin orang tidak berani minta jannah firdaus. Kenapa? Karena melihat tingkahnya yang tidak selevel dengan jannah firdaus. Nah, maka muncul perkataan Abu Nawas yang mengatakan lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Pernah dengar lagi? Lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Saya bukan ahli untuk jannah firdaus. Tapi saya tidak kuat kalau dimasukkan ke dalam neraka jahim. Nah, ini tampaknya malu untuk meminta jannah firdaus karena apa? Melihat tingkahnya atau perbuatan kita yang tidak selevel dengan jannah firdaus.
Tapi di sini kita diajari Nabi minta kepada Allah sekalian yang banyak. Karena itu contoh untuk hadis 495 ini adalah hadis berikutnya 496. Idza sa'altumullaha ta'ala, kalau kalian minta kepada Allah Ta'ala, fasaluhul firdausa, maka mintalah kepada Allah surga firdaus. Fa innahu, karena surga firdaus adalah sirrul jannah, paling bagusnya tempat di dalam jannah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Allahumma inna nas'alukal firdaus. Allahumma inna nas'alukal firdaus. Allahumma inna nas'alukal firdaus. Rabbikina minan nar. Rabbikina minan nar. Rabbikina minan nar. Wa sallallahu ala Muhammad wa ali Muhammad. Amin. Ya, kita manut saja sama Nabi ya. Meskipun kita melihat tingkah kita tampaknya tidak sesuai dengan surga firdaus. Tetapi karena disuruh Nabi ya kita taat saja. 497. Idza apabila sa'altumullah, kalian minta kepada Allah Ta'ala, fasaluhu, maka mintalah kepadanya, bibutuni akufikum, dengan bagian dalam dari telapak-telapak tangan kalian. Wala tasaluhu, dan janganlah kalian minta kepada Allah, biduhuriha, dengan bagian luar dari telapak tangan. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian ada tambahan, wamsahu, dan usaplah biha, dengan telapak tangan itu, wujuhakum, pada wajah-wajah kalian. Hadis ini menunjukkan dua hal. Pertama, kalau berdoa itu caranya begini. Telapak tangan dalam menghadap ke arah langit, tidak boleh dibalik begini. Kenapa? Karena kalau dibalik begini, ini adalah doa ketika minta diangkat bala. Seperti pada waktu doa istisqa. Istisqa itu kan sudah lama diberi bala, yaitu tidak turun hujan. Nah, supaya bala tidak hujan ini segera pergi, maka doanya seperti ini. Sebagian ulama mengatakan bukan begini, tetapi doanya tetap begini, tapi saking tingginya, akhirnya ini menghadap ke arah langit. Tapi ada yang memahami ya sesuai zahirnya, doa ya begini. Minta hujan seperti ini. Nah, tapi kalau doa-doa yang lain, yaitu yang bukan untuk tolak bala, maka doanya meminta begini. Caranya, dua telapak tangan ini boleh digabungkan, boleh juga direnggangkan. Kalau digabungkan, kata guru saya, Syekh Hasan Kaf, bahwasanya itu seolah-olah kita lagi menerima sesuatu benda yang kecil. Misalnya HP ini diberikan kepada kita. Nah, maka pantasnya kita apa? Menerima dengan dikatupkan supaya barangnya nggak jatuh. Kalau kita dengan merenggangkan begini, ini seolah-olah menerima sesuatu yang besar yang diberikan kepada kita. Misalnya dikasih guling atau bantal. Nah, maka kita terima dengan begini, supaya nggak jatuh. Nah, maka boleh dikatupkan, boleh juga direnggangkan. Bebas. Adapun mengusap wajah setelah berdoa, nah ini diperselisihkan oleh para ulama derajat hadisnya. Kata Ibnu Hajar, semuanya dhaif, tetapi saling menguatkan sehingga jadi hasan. Kalau derajatnya hasan, berarti hukumnya apa? Sunnah mengusap wajah. Kata Sultanul Ulama, hadisnya dhaif semua, tidak bisa saling menguatkan. Berarti hukumnya apa? Tidak disunnahkan. Maka beliau mengatakan, la yamsahu wajhahu illa jahil. Yang mengusap wajah setelah doa itu hanya orang-orang bodoh, kata beliau. Nah, maka dalam hal ini panjenengan bebas. Mau ikut Ibnu Hajar, silahkan usap. Mau ikut Sultanul Ulama, tidak usah diusap. Saya tidak mengusap. Tapi anak-anak saya ajari mengusap. Karena mereka masih kecil-kecil, supaya mereka paham ya, doa itu selesai dengan diusap. Tapi nanti lama-lama kalau sudah dewasa, sudah belajar agama, mereka tahu sendiri dua pendapat ini insyaallah ta'ala. 498. Idza apabila sabbaka, mencela engkau rajulun, seseorang, bima ya'lamu, dengan sesuatu yang dia tahu, minka, dari dirimu, fala tasubbahu, maka janganlah kamu mencela dia, bima ta'lamu, dengan sesuatu yang kamu tahu, minhu, dari dirinya. Supaya apa? Fayakunu ajru dzalik, maka adalah pahala hal itu laka, untuk kamu, wa wabaluhu, dan akibatnya, maksudnya dosanya, alaihi, atas tanggungan dia. Hadis riwayat Ibnu Mani. Hadis ini menunjukkan kalau ada orang mencela kita dengan aib yang memang ada pada kita,
Kita punya kesalahan. Nah, orang mencela kita dengan mengungkit-ungkit kesalahan tersebut. Maka kita disuruh oleh Nabi untuk diam. Tidak usah membalas, menyebutkan aib yang ada pada dirinya. Meskipun kalau kita membalas, boleh. Kenapa? Karena kalau dia menyebutkan satu aib kita balas satu aib dia, itu sudah tidak ada masalah, maksudnya tidak berdosa. Dalilnya apa? Mari kita lihat dalilnya. Rasulullah bersabda, Al-mustabbani maqala. Dua orang yang saling mencela, ucapan keduanya itu fa'alal badi' minhuma. Itu hanya ditanggung oleh yang memulai saja. Jadi A mencela B, B membalas mencela. Membalasnya setimpal ya. Ini dosa dua celaan ini ditanggung oleh A karena dia yang memulai. Hatta ya'tadiyal mazlum, sampai yang dizalimi melampaui batas. Nah, B membalasnya lebih banyak. Nah, berarti dia menanggung dosa tambahannya itu. Ini hadis riwayat Muslim. Karena itu ringkasnya kalau ada orang dicela, itu hanya ada 3 kemungkinan. Pertama, dia diam, maka dapat pahala berdasarkan hadis tadi. Kedua, dia membalas tapi yang setimpal, maka dia tidak menanggung dosa karena Nabi mengatakan fa'alal badi, yang menanggung dosa yang memulai. Yang ketiga, dia membalas tetapi lebih banyak, maka dia berdosa juga karena ya'tadiyal mazlum, dia melampaui batas. Nah, maka 3 ini silahkan pilih. Pilih pahala, atau pilih tidak dapat pahala, atau pilih dapat dosa. Nah, di sini Rasul katakan, kalau ada orang mencela kamu dengan sesuatu yang dia tahu darimu, maksudnya betul-betul aib itu memang ada pada kita. Dia tidak menuduh. Itu kita tidak boleh untuk membalas. Dilarang membalas. Suruh diam. Meskipun larangannya tidak sampai kepada haram tadi ya. Nah, bagaimana seandainya dia mencela kita dengan sesuatu yang tidak ada pada kita? Dia hanya semata-mata menuduh. Mengatakan misalnya kepada kita, kamu itu pelacur, misalnya. Padahal kita tidak pernah melacur. Nah, apakah kita juga membalas? Mari kita lihat hadis yang lain. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in imru'un syatamaka." Kalau ada seseorang mencela kamu, wa ayyaraka bi amrin laisa huwa fika, mencaci kamu dengan sesuatu yang tidak ada pada dirimu. Berarti apa? Menuduh, dituduh Syiah dan sebagainya. Fala tu'ayyirhu bi amrin huwa fi. Kamu tidak usah membalas mencela dia dengan sesuatu yang meskipun betul-betul ada pada dirinya. Jadi celaan orang kepada kita itu ada 2 kemungkinan. Pertama, benar celaan itu, memang kita seperti itu. Yang kedua, tidak benar. Dua-duanya oleh Nabi kita disuruh diam. Da'hu, biarkan dia, tinggalkan dia. Yakunu wabaluhu alaih, tanggungan dosa atas dia, wa ajruhu laka, pahalanya untuk kamu. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Masya Allah, betapa indahnya ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kalau semua kita begini, kira-kira punya musuh enggak ini? Orang memusuhi kita bosen. Kenapa? Dimusuhi nggak pernah muncul apa jawabannya. Diem tok aja. Akhirnya lama-lama mereka lelah. Nah, ini tolong diperhatikan begini. 499. Idza sajada, apabila sujud ahadukum salah satu kalian, fala yabruk, maka janganlah menderum, kama sebagaimana yabrukul ba'ir, menderumnya unta. Wal yadha, hendaklah dia letakkan yadaihi, kedua telapak tangannya, qabla, sebelum rukbataihi, kedua lututnya. Hadis ini riwayat Dal Abu Dawud. Hadis ini membahas cara turun menuju sujud. Mendahulukan tangan atau mendahulukan lutut. Hadis ini menyuruh wal yadha' yadai. Dahulukan tangan, bukan lutut. Tapi ini masalah khilafiyah. Masing-masing punya dalil. Ibnu Hajar mengatakan bahwa hadis ini lebih kuat daripada hadis yang menyuruh atau mengajarkan mendahulukan lutut. Tapi saya jujur, mayoritas ulama mereka berpendapat mendahulukan lutut daripada tangan. Dan itu yang lebih sesuai dengan kondisi tubuh manusia. Bukankah lutut itu lebih bawah? Nah, maka dari atas menuju ke bawah itu paling enak ya urut nih. Kaki dulu, habis itu tangan, habis itu kepala.
Coba kalau kita balik, turun ke sujud, langsung kepala gimana kira-kira? Nah, jempalik kan gitu. Jelungup. Nah, maka tidak cocok begitu. Karena itu masalah ini ringkasnya, ini karena masalah khilafiyah, para ulama katakan dua-duanya sah. Sehingga dua-duanya boleh dilakukan. Hanya diperselisihkan mana lebih afdal. Jadi saya ulangi lagi, masalah ini masalah khilafiyah, dua-duanya sah, hanya diperselisihkan mana lebih utama. Lebih utama mendahulukan tangan atau lebih utama mendahulukan kaki. Nah, sekarang kita lihat dalil yang mendahulukan kaki. Dalam kitab Bulughul Maram. Lil awal syahidan. Ra'aitu Rasulullah, ini kata Wa'il bin Hujr. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, kalau mau sujud, wada'a rukbatai, mendahulukan kedua lututnya qabla yadai, sebelum kedua telapak tangannya. Hadis diriwayatkan oleh Imam 4. Nah, maka inilah dalil bagi yang berpendapat mendahulukan lutut. Guru saya Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini dari Mesir menulis satu kitab, judulnya bagus. Judulnya saya tulis di sini. Nahyus suhbah anin nuzuli birrukbah. Melarang para sahabat untuk turun kepada sujud dengan mendahulukan lutut. Artinya beliau berpendapat dahulukan apa? Tangan. Tapi buku ini kisahnya unik. Ini buku ditulis gara-gara ada dua orang bertengkar gara-gara masalah ini. Yang satu ngotot harus lutut, yang satu ngotot harus tangan. Nah, maka beliau nulis buku ini. Enggak usah bertengkar, masalah khilafiyah. Meskipun beliau berpendapat mendahulukan apa? Tangan. Tapi kalau ada yang mendahulukan lutut, silahkan. Karena itu kalau dulu-dulu saya selalu mendahulukan tangan, sekarang ini saya kadang-kadang tangan, kadang-kadang apa? Lutut. Kenapa? Karena kesimpulan yang saya ambil adalah kesimpulannya Syekh Ibnu Taimiyah. Beliau mengatakan ini hanya masalah khilafiyah, semuanya sah, tetapi diperselisihkan mana lebih utama. Mana lebih utama. 500. Idza sajada, apabila sujud ahadukum, salah satu kalian, falyatadil, maka hendaklah dia sedang-sedang. I'tidal itu artinya apa? Adil, sedang-sedang, tengah-tengah. Wala yaftarish, dan janganlah dia itu menghamparkan dira'aihi, kedua apa ini? Hastanya. Iftirasha, seperti menghamparnya al-kalbi, anjing. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. Hadis ini menunjukkan bahwa ketika sujud harus tengah-tengah. Tengah-tengah maksudnya gimana? Tengah-tengah antara terhampar dan tergenggam. Jadi sedang-sedang. Jangan sujud terlalu modot ke depan sehingga seperti orang delosor. Karena itu paling bagus ya paha ini lurus. Karena kalau paha ini maju ke depan itu kayak orang delosor. Tapi kalau paha ini mundur ke belakang ini, apalagi mau mepet dengan kaki, ini seperti orang jingkrung. Nah, sujud itu mestinya lurus begitu pahanya, sehingga dia kelihatan tegap, kelihatan semangat dalam sholatnya, tidak kelihatan orang malas gitu. Maka para ulama katakan asyaddu i'tina'an bis shalah. Sikap seperti itu adalah sikap yang menunjukkan dia i'tina, dia perhatikan terhadap masalah sholat. Jangan sampai kita sholat yang orang mengatakan ini sholatnya wong malas gitu. Maka apa? Ini sikap yang tidak bagus karena kita sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kalau Nabi sholat, sujud, nah itu badannya ini naik. Sehingga kalau ada kambing kecil lewat di bawah tubuh beliau itu masih bisa. Kenapa? Tidak nempel ke tanah perutnya dan juga tidak nempel ke paha. Maka ringkasnya ya diluruskan pahanya. Pahanya lurus, nah, maka badannya akan tegap. Kemudian hasta tidak boleh menempel ke tanah. Karena kalau menempel ke tanah ini mirip dengan sikapnya anjing, dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa tidak boleh menyerupai anjing? Dalam hadis yang lain beliau mengatakan laisa lana mathalus sawi. Tidak pantas kita ini memiliki perumpamaan yang jelek. Jadi menyerupai anjing, anjing jelek. Enggak pantas. Itu sikapnya anjing, jangan ditiru.